Shalom dan salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 16 Desember 2021. Menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dipermuliakanlah namamu dari dalam seluruh hidup kami. Di hari baru dan berkat Tuhan yang baru, boleh menjadi bagian kami di hari ini, untuk kami jalani dan perankan. Kami butuh firman Tuhan, untuk menjadi kekuatan kami dalam mendasari seluruh aktivitas dan kegiatan di sepanjang hari ini. Layakkan kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Bunyi firman Tuhan, perjanjian baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Hiduplah dalam firman-Nya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika seseorang bersalah kepada Anda, maka berkenankah Anda mengampuninya? Bahkan menjadikannya sahabat dalam hidupmu? Bacaan kita di hari ini memperlihatkan bahwa Allah tidak memutuskan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Sekalipun bangsa yang dikasihinya itu telah melakukan pemberontakan terhadap Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah justru berinisiatif memperbarui perjanjian di Sinai. Bahwa Allah tetap berkenan menjadi Allah Israel. Jika perjanjian Sinai ditulis pada 2 loh batu, maka selanjutnya Allah menegaskan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 33. Di sini sangat jelas bahwa Allah mengetahui bahwa hati adalah sumber segala perbuatan dosa. Sehingga jika hati seseorang tidak diubahkan, maka sepanjang hidupnya orang tersebut akan berkanjang dalam dosa dan tetap melawan Allah. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah telah meletakkan firman-Nya dalam hati dan hidup kita untuk menuntun kita hidup dalam kebenaran. Jika hati kita tetap hidup dalam kebenaran, maka kasih dan perjanjian Allah tetap berada pada diri kita. Allah dalam Yesus telah menyapa secara langsung kehidupan kita. Bahkan telah menyucikan hidup kita dari dosa-dosa kita, sehingga tugas kita adalah untuk menjaga hati kita, supaya tetap setia dan mengenal Allah dengan baik dan benar. Karena itu, jangan biarkan hidup kita berada di bawah bayang-bayang dosa, melainkan arahkanlah hati kita taat pada firman-Nya sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup dalam firman Tuhan. Tidak sekedar percaya, tetapi selalu mempercayakan diri kepada Tuhan dalam segala tindak tanduk kehidupan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, syukur atas firman yang telah menyapa kami. Firman kebenaran supaya kami pun hidup dalam kebenaran Allah. Tuntun dan peliharakan kami hari ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika kami kembali ke dalam aktivitas dan rutinitas kami, bersama dengan Tuhan hidup kami senantiasa diberkati. Peliharakan keluarga kami, biarlah senantiasa mencerminkan sebagai keluarga-keluarga Allah, dengan segala tugas dan peran yang ada di dalamnya. Tuhan pun terus menuntun dan menopang anak-anak Tuhan yang bergumul karena pekerjaan, karena ekonomi, karena sakit penyakit, karena duka cita, pun karena putusnya relasi-relasi dengan sesama kami. Upaya anak-anak Tuhan untuk keluar dari gumul dan juang, Tuhan memberkatinya. Bahkan Tuhanlah yang kuat di saat anak-anak Tuhan sudah lemah dan terbatas. Berkati pemimpin-pemimpin dan pemerintah kami. Pulihkan bangsa kami, bahkan bumi anugerah Allah ini, dari pandemi COVID-19. Damai sejahtera yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan. Ini seru sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah menapaki hidup ini dalam kepastian tuntunan Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan, supaya hidupmu beruntung di jalannya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.